saja dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Ibu Hajah Atalia Praratia Ridwan Kamil yang sangat setia hadir pada kajian inspirasi keluarga MT Pakuan Juara. Sebelum kita ke Al-Ustadz Aam, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bapak Haji Deni, Pak Direktur Jaswita, dan juga beliau sebagai pengawas Jabar Bergerak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir, dan juga Bapak Haji Iip, Kepala Kesbangpol juga yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para pimpinan Jabar Bergerak, ada Al-Ustadz Tatan Ahmad Santana dan juga Ibu Hajah Neneng Hayati yang sudah hadir. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Jabar Bergerak dari kota kabupaten, terdiri dari 27 kota kabupaten. Terima kasih. Dan juga para pimpinan PKK Provinsi Jawa Barat, berikut kader kota kabupaten se-Jawa Barat, kemudian pimpinan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Jawa Barat, kemudian ada pimpinan Majelis Taklim beserta jamaahnya, kami haturkan terima kasih, dan juga perwakilan Kibar BJB dan Iwaba. Baik, alhamdulillah Al-Ustadz Dr. Haji Aam Amiruddin MSI sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita akan menyimak paparan beliau tentang 1 tahun pandemi, ikhtiar mengokohkan iman, imun, dan uhuwah kebangsaan. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya cintai, yang kita hormati, Bapak Gubernur Jawa Barat beserta Ibu Atalia. Semoga Pak Gubernur dan seluruh jajarannya, keluarganya oleh Allah diberi kesehatan, keberkahan, dan bisa menjalankan amanah, selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah hari ini kita bisa bersilaturahim dan bermajelis taklim. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah insight, ya, gambaran perkembangan 1 tahun kita menghadapi pandemi. Hari ini kita akan mencoba bertafakur bagaimana setelah 1 tahun kita melewati pandemi, apa yang harus kita terus perjuangkan untuk mengokohkan iman, imun, dan kebersamaan atau ukhuwah. Ada beberapa catatan yang mungkin menjadi panduan untuk pembahasan kita pada pagi ini. Kalau kita bicara pandemi, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, yang sering ditanyakan, Ustadz, pandemi itu ujian, musibah, atau azab? Bagi Pak Gubernur tadi udah jelas bahwa pandemi itu ujian. Pertanyaannya, apakah pandemi bagi kita ujian, musibah, atau azab? Kan ini karena 1 tahun ya, 1 tahun jadi melakukan muhasabah. Tadi Pak Gubernur sudah melihat dari perspektif yang beliau rasakan, beliau alami, dan luar biasa saya dari jauh hanya bisa mendoakan apa yang dilakukan oleh beliau, karena sesungguhnya apa yang dilakukannya itu luar biasa, sesuatu yang tentu saja tidak mudah, bisa mendapatkan pujian, doa, dan juga bisa mendapatkan celaan. Apalagi ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang netizennya itu terjulit se-Asia Tenggara, ya kan gitu. Bahkan yang melakukan risetnya juga dibully, kagok lah, nah, gitu. Nah, mari kita tempatkan dulu
Apa itu? Kita definisikan dulu 3 istilah ini. Apakah ini ujian, musibah, atau azab? Saya setuju, boleh jadi pandemi untuk Pak Gubernur ujian. Kalau untuk kita apa? Musibah, azab, atau sama ujian? Ya, kita perlu bahas dulu. Sebenarnya musibah itu apa sih? Sering kan kita dengar musibah. Sebenarnya musibah itu apa sih? Nah, yuk kita lihat. Supaya definisi kita jelas tentang arti musibah. Tidak kita meraba-raba. Kita mah sulit sebutannya musibah begitu. Nah, musibah adalah ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan apapun yang kamu peroleh itu dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu dari kesalahan dirimu sendiri. Lihat nih, ada catatan dari sama saya dibesarkan kalimat apa yang menimpa dirimu dan itu keburukan, kesalahan dirimu sendiri. Ya, banyak ayatnya. Saya cuma menunjukkan beberapa saja. Wa ma asobakum min musibatin. Nah, kalau ini eksplisit musibah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah, nah baru sekarang ada kata yang eksplisit. Musibah apapun yang menimpa kamu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan. Coba, menurut Bapak Ibu, dari 2 ayat ini, Bapak Ibu bisa mendefinisikan apa tentang musibah? Ada keyword di situ, ada kata kunci. Apa? Musibah adalah apa? Kalau kita lihat ayatnya. Kata kuncinya adalah itu karena perbuatanmu. Jadi secara terminologis yang namanya musibah itu adalah penderitaan yang terjadi karena ada unsur kesalahan kita. Kalau orang bawa mobil ugal-ugalan, itu musibah. Karena kecelakaan itu terjadi disebabkan perbuatan yang bersangkutan. Kalau anak kita tidak soleh gimana? Musibah bukan? Bisa musibah kalau kita tidak mendidik anak kita untuk menjadi anak soleh. Dari kecil, permisif, serba boleh, nggak pernah nyuruh sholat, nggak pernah ngasih contoh kebaikan. Anak kita nggak soleh. Jangan bilang ujian, itu mah musibah. Gitu. Coba, suami ibu membahagiakan atau membuat ibu menderita? Kalau suami ibu membuat ibu menderita, musibah apa ujian? Gitu. Dulu orang tua ibu teh satuju nikah jeung jelema eta teh. Ya. Tapi ibu ngotot, tapi dak aku sayang sama dia. Insya Allah mama setelah nikah mah dia teh insaf. Dari dulu juga ke pacaran, Anda teh sering ditampilin tah ku kabogoh Anda teh. Pernah wajah Anda teh dikasih disembur tuh air jus, wah gitu, ke kuliah teh tah. Orang tua Anda teh bilang, Neng, mun bobogohan wae geus kasar kitu, teu kabayang ku mama. Maneh teh kemeureunna dicekek. Tapi da Anda teh cinta buta teh, tapi mama insya Allah udah nikah mah dia teh berubah. Nikahlah Anda sekarang. Benar Anda sering disiksa. Jangan bilang ujian, musibah itu karena ada kontribusi kita. Jelas jelema ya harak gitu, sok nampiling, sok nyabok, ya kan gitu. Dinikahi atuh, nyanyi atuh. Sekarang Anda teh jadi tempat latihan tinju, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada yang menimpa diri kita itu suatu yang buruk, jangan dulu bilang ujian. Jangan-jangan itu ada kontribusi kita. Ada orang stroke, ujian apa musibah? Udah jelas dokter teh bilang, Bapak teh ada potensi hipertensi.
Cobi iya obatna dileueut ya. Unggal wengi amlodipin 10 mg nya gitu. Kurangi asin-asinan. Rajin olahraga. Cobi berat badannya diturunkan. Hari 2 hari menurut ka dokter teh. Nah, ka 4 hari 5 hari saminggu kan tensinya tos normal deui. Cek istri teh, "Ayah, eta amlodipin cek dokter ge kudu diminum." Ah, dokter mah jiga Allah wae jeung jiga Allah wae ngatur. Sebulan kemudian si bapak teh stroke. Anda jangan bilang ujian loh. Itu teh musibah karena ada kelakuan Anda. Nah, itu. Jadi saya ingin menjelaskan dulu ya. Orang tuh dikit-dikit ujian, dikit. Memang betul ada yang ujian, teman-teman sekalian. Nah, kalau kita sudah ikut saran dokter, sudah ikut protokol kesehatan, nah, orang kena COVID, bisa saja itu musibah. Wong nggak pernah pakai ngikutin protokol kesehatan. Bahkan kieu bohong sia COVID teh. Bohong, mana tah COVID. Benar tah. Masuk rumah sakit. Itu mah bukan ujian, musibah. Ujian mah kalau kita sudah berjuang, ikut protokol kesehatan, di luar kemampuan kita kena. Tapi prokes itu sudah kita ikuti. Tah, eta ujian. Jadi tolong teman-teman, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, guru-guru saya yang hadir di sini, jelaslah bahwa yang namanya musibah itu sesuatu yang menimpa diri kita, penderitaan yang kita rasakan karena ada ulah tangan kita, ya. Nah, ini ayatnya. Jadi saya ketika mendefinisikan suatu istilah, bukan saya yang buat, tetapi ada rujukannya. Ini rujukannya. Lihat nih yang tanda merah, yang tulisannya warna merah. Perbuatan tangan. Banjir, Pak Aam. Ujian apa musibah? Kalau banjir itu karena kita buang sampah seenaknya, hutan itu dibabat semaunya, terjadi longsor, terjadi banjir, ya atuh eta mah musibah, bukan ujian. Kenapa? Karena ada kontribusi kelakuan kita, gitu. Oke. Yang kedua, azab apa? Kalau azab mah gampang mendefinisikan. Ini rujukannya Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Nah, ini azab. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka kadzabu, mendustakan, melalaikan peringatan-peringatan kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami azab mereka. Jadi kalau azab itu penderitaan yang disebabkan karena kedurhakaan. Jadi beda teman-teman, ada durhaka, ada teledor gitu. Ya. Nah, kalau kita melakukan kedurhakaan itu boleh jadi disebutnya azab. Sama antara azab dan musibah itu dua-duanya tidak menyenangkan. Hanya kalau musibah itu karena keteledoran kita sebagai manusia, tapi kalau azab itu karena kedurhakaan kita, itu yang membedakannya. Tapi boleh jadi lahiriahnya sama. Itu. Sama menderita gitu loh. Nah, itu azab ya. Ayatnya jelas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, tolong ketika kita mendefinisikan suatu istilah, jangan sembarang definisi, tapi kudu jelas rujukannya teh apa. Karena ini bicara agama, maka rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Anda lihat, semua yang saya definisikan tidak sekedar saya ngomong, tapi Anda bisa lihat rujukan ayatnya. Ya, oke. Pak Am, kalau ujian apa? Nah, ujian gini. Coba Anda lihat, teman-teman, Bapak Ibu. Apa itu ujian? Nah, coba perhatikan ayatnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
Nah, kalau dalam Al-Qur'an ujian itu menggunakan kata fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dengar ya, bukan akan mati, akan merasakan mati. Jadi seringkali dalam cara menerjemahnya itu suka dilewat. Setiap orang pasti akan mati, bukan gitu. Dha'iqah. Dha'iqah itu dalam bahasa Arab artinya rasa. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, mati itu ada rasanya. Dha'iqah itu merasakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, hati-hati, ternyata mati itu ada rasanya. Jadi ada orang yang syakarat, seperti tenang, ya, di ruang ICU, tidak ada gejala apa-apa. Tiba-tiba alat itu datar aja, datar. Aduh, dia meninggal menit tenang gitu. Ya, jangan sotoy Anda menit tenang kan gitu. Sebaliknya ada orang yang meninggal matanya melotot gitu kan. Ih, karunya itu juga nyeri tah. Nggak bisa. Nabi pernah nengok seorang sahabat. Tentu tidak akan ditengok Nabi kalau bukan orang yang sangat dekat dengan beliau. Bahkan Nabi yang mentalkinkannya. Berarti dekat sekali. Ini orang soleh. Matanya melotot. Lalu Nabi setelah beliau mentalkinkan, sahabat itu matanya melotot, meninggal, ya. Lalu matanya ditutupkan oleh Nabi. Lalu kata Nabi, inna ruh tabi'ahul basar. Di antara manusia ada yang saat mati dia ingin melihat ruhnya, ningali kaluhur. Jadi kalau orang itu matanya melotot belum tentu jelek. Kenapa? Karena orang ini orang soleh. Tapi ada orang yang seperti tenang, belum tentu tenang. Jadi yang paling tahu adalah yang bersangkutan. Makanya kita tidak boleh memvonis si ini tenang, si ini menderita. Tapi yang pasti, kullu nafsin dha'iqah. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan. Gitu. Makanya orang soleh mah kalau meninggal itu ruhnya tersenyum. Kenapa coba? Karena dia disambut oleh malaikat. Dalam Fussilat, surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia istiqomah, maka ketika meninggal, malaikat turun menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih, surga menunggu kamu. Jadi teman-teman sekalian, perlu diingat, mati itu ada rasa ya. Nah, rasanya seperti apa tergantung kelakuan kita. Nah, coba lihat. Nah, ini yang akan saya soroti. Wa nablukum, sebelum kamu mati, kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan pada akhirnya, setelah kamu melewati ujian itu, kamu akan kembali kepada kami. Coba perhatikan. Nanti tolong definisikan dari ayat ini. Jadi ujian apa? Tadi musibah apa? Ada definisinya. Azab apa? Ada definisinya. Ujian apa? Nah, saya kasih ayat lagi satu, ya, biar enak mendefinisikan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi itu sebagai perhiasan untuk menguji manusia. Mereka di sini manusia. Siapa di antara mereka yang terbaik perbuatan? Jadi dari dua ayat ini kita definisikan ujian itu apa? Nah, di sini ada dua kata kunci, keburukan dan kebaikan. Jadi saudara-saudaraku tercinta, yang namanya ujian itu cobaan yang diberikan pada manusia berupa kebaikan atau keburukan. Keywordnya apa? Hak prerogatif Allah. Jadi kalau ujian mah tidak ada kaitan dengan kelakuan kita. Saya setuju bagi Pak Gubernur, ya, COVID ini adalah ujian kepemimpinannya. Dan siapapun
yang hadir hari ini sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, ya ujian, ya kan? Nah, siapa keywordnya? Siapa di antara kita yang terbaik menyelesaikan ujian? Jadi COVID ini, pandemi ini, ujian bagi para pemimpin kita. Ujian bagi rakyatnya. Ujian bagi orang tua, guru, ya kan? Sekarang ini kan banyak yang murid kangen sama gurunya. Lin kangen-kangen ting sama guru, rudet, ningali indung, ngamak wae. Ada murid yang WA sama gurunya, Bu Guru, kapan kita sekolah lagi, Bu Guru? Ya tunggu ya, berdoa sampai pandemi selesai. Aku ingin cepet-cepet sekolah, aku capek. Punya guru marah-marah tiap hari. Nah, jadi orang tua nyadar ya, jadi guru teh hese. Entak mun aya guru salah dikit, dasar guru terbalik. Ya, padahal guru mah muridna teh 30, Anda mah muridna teh 2. Si AA yang si Teteh, anak pertama, anak kedua. Ya, begitu datang waktu belajar aja geus ngamak-amakan kumaha guru teh. Cepat, ini udah jam 8. Hah? Gitu. Ya kan? Nah, ibu-ibu di sini mah enggak, maksudnya kan itu ujian, ya kan gitu. Udah gitu teh, ya kan? Kudu belajar lagi tentang kuadrat Anda teh. Naon sih kuadrat teh? Gitu. Belajar lagi tentang kuadrat, belajar lagi tentang itu, belajar anaknya ya kudu didampingi. Kan berarti ujian, ya. Kalau saya ngajar mahasiswa, ya enak lah pakai daring, ya kan gitu. Tapi kalau saya nggak ngerti ya, eta bu guru TK eta ngajar pakai daring itu kumaha, saya teh nggak kebayang gitu, ya. Guru TK playgroup malah. Ibu Atalia, saya udah punya cucu nih, ya kan gitu. Ya itu teh cucu saya playgroup pakai daring, kumaha tuh, ya kan gitu. Yang hebat apa? Gurunya. Orang tuanya juga hebat. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya ujian itu bisa dirasa enak, bisa dirasa tidak enak. Kalau kita sudah mendidik anak-anak kita dengan segala kesungguhan, tapi ternyata anak itu tidak soleh, kita bilang itu ujian. Tapi kalau kita tidak pernah mendidik anak atau mendidiknya itu asal-asalan, lalu anak itu tidak soleh, itu musibah. Gitu. Kalau kita memberikan kepada anak harta yang haram, anak itu durhaka, itu azab. Ya gimana anak soleh, dikasih makannya yang haram, gitu kan? Gitu. Kabayang teh sama Bapak Ibu. Eta budak tadi wawalanu haram. Gitu. Tega bisa. Kalau kita sampai mengambil hak-hak orang lain, tega itu. Merusak anak dan istri dengan yang haram. Gitu. Nah, orang jahiliyah itu menghalalkan segala cara. Tapi kalau mau ngasih anak makan, itu dia selalu yang halal. Jadi orang jahiliyah itu, ya duit judi, duit yang haram-haram tuh ke yang haram lagi gitu. Itu orang jahiliyah. Kabayang teh sama Anda. Jadi orang jahiliyah itu, ya yang haram-haram itu untuk yang haram lagi gitu loh. Ya. Berarti kan kita lebih parah kalau sampai yang haram itu untuk ngasih makan anak, ngasih makan istri. Jadi kalau anak kita tidak soleh karena kita pernah ngasih yang haram, etama bukan ujian, azab di Allah. Kamu anak dibesarkan dengan darah daging yang haram, nih azab. Gitu. Nah, jadi ini kudu jadi bahan tafakur bagi kita sahabat-sahabat sekalian. Apa itu musibah? Apa itu azab? Apa itu ujian? Nah, ujian ini memang kalau kita lihat fungsinya adalah, coba lihat, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Apakah kamu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Orang-orang sebelum mereka teh saha? Ya, ada yang bilang
umat Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, jauh-jauh tuh yang sebelum mereka tuh orang tua kita, kakek nenek kita. Dari jauh-jauh ke umat Nabi Musa tuh. Saya tiap pengajian kalau nanya, ayo, sebagaimana kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, sebelum kita nih. Siapa? Jawabnya teh para pengikut Rasul diuji, Nabi Musa diuji. Naon ari Anda jauh-jauh teh, ayah ibu kita teh diuji, kakek nenek teh diuji, uyut orang teh diuji. Nah, gitu. Jadi semua pernah diuji kan gitu. Maka akan tampak orang-orang yang benar dan akan tampak orang-orang yang dusta iman. Jadi saudara-saudaraku, ujian untuk menyeleksi siapa yang benar atau dusta imannya. Jadi bedanya kalau ujian itu untuk proses seleksi. Ya di kita juga kan ada ujian seleksi. Jadi ujian itu untuk menyeleksi. Nah, kalau musibah itu supaya kita introspeksi. Adzab supaya kita tobat. Jadi gini, musibah supaya kita introspeksi. Azab supaya kita tobat. Di ayat lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi kalau ada yang menimpa sesuatu pada diri kita, kita kudu introspeksi la'allahum yarji'un. Semoga penderitaan yang menimpa diri kita itu membuat kita itu kembali ke jalan yang benar. Kita tobat kalau itu azab, kita perbaiki diri kalau itu musibah. Nah, kalau ujian mah untuk ku Allah diseleksi. Kalau Pak Gubernur tadi pandemi itu ujian bagi beliau, ya Allah akan menguji ya kekuatan kepemimpinan beliau gitu. Nah, makanya kita kudu doakan pemimpin kita, Pak Gubernur dan seluruh jajarannya itu oleh Allah diberi keteguhan, diberi petunjuk selalu mengambil keputusan terbaik. Kenapa? Karena ketika pemimpin kita lurus, benar, terbimbing, insya Allah rakyatnya juga akan merasakan lurus dan lulusnya para pemimpin kita. Jadi tugas kita kepada para pemimpin itu mendoakan. Dari mulai presiden sampai Pak RT, Pak RW, Pak RT, kita doakan agar beliau-beliau itu menjadi pemimpin yang bisa lulus melewati ujian, gitu, ya. Oke, yuk kita kelola hati untuk mengokohkan iman, imun, dan ukhuwah kebangsaan. Tadi sudah dibahas terminologi musibah, azab, dan ujian. Nah, sekarang baru kita bicara. Jadi iman, imun, dan ukhuwah itu sebenarnya kaitan dengan pengelolaan hati. Mulainya dari situ. Kenapa saudara-saudaraku tercinta, kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ummu Salamah, istri Rasul pernah ditanya, ya doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasul? Kata beliau, ada dua doa yang paling sering aku dengar. Rabbana la tuzigh qulubana dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa Nabi selalu, ya Allah, kebayang nggak Bapak Ibu, Nabi nih, Nabi yang jelas-jelas terbimbing, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau bengkokkan hati kami. Karena semua persoalannya itu dari pengelolaan hati sebenarnya. Ya, sekarang kita menghadapi pandemi sudah 1 tahun. Gimana kita mengelola hati? Nah, dari pengelolaan hati itulah kita memulai segala sesuatunya. Yuk kita lihat. Mengelola hati untuk mengokohkan iman, imun, dan ukhuwah kebangsaan. Pertama, ya, terima dengan ridho. Ya. Mulai dari situ. Pandemi ini tidak mengenakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menerima suatu keadaan yang tidak mengenakan, baca atau ubah ayat 59. Terima dengan lapang hati. Kita dapat sakit, terima dengan ridho. Kita punya suami yang kurang soleh, terima dengan ridho. Punya istri yang sering kesurupan, terima dengan ridho. Kesurupan belanja maksudnya. Ya, nah gitu. Tapi Pak Gubernur bilang, sekarang boleh kesurupan, tapi untuk UKM ya Ibu Atalia ya. Ya, tapi betul nih, orang-orang yang
penghasilannya bagus, untuk apa disimpan? Gerakan ekonomi, tapi KUKM, KD, tong salah alamat. Kalau kau beli tas yang mahal, buatan Eropa, jam yang mahal, buatan Eropa, nah etama bukan itu yang dianjurkan oleh Pak Gubernur. Kadang salah informasi, suka apa ya? Ayah, demi Allah, Mama dengar Pak Gubernur memberikan perintah untuk belanja. Ya, Mama belanja diprotes. Ya, nanti ayah rekaman di YouTube. Padahal Pak Gubernur bilang di UKM. Nah, ya, kenapa? Karena kita ya yang oleh Allah diberi kelebihan harta itu menjadi fuel, menjadi bahan bakar untuk menggerakkan, yaitu dari kekuatan orang-orang menengah atas untuk mengeluarkan dananya. Nanti para UKM itu bisa bergerak roda ekonominya, terus berputar begitu. Nah gitu. Jadi terimalah dengan ridho. Punya anak yang tidak soleh, pokoknya sekarang Bapak Ibu sedang mengalami yang tidak nyaman, terima dengan ridho. Mulai dari situ. Begitu kita nerima dengan ridho, ya. Saya di sini kalau ada Bapak dan Ibu dokter tolong luruskan. Saya berhaji dengan seorang dokter yang sudah malang melintang, sangat pengalaman menangani kanker. Beliau cerita sama saya. Jadi kalau pasien ketika diinformasikan kanker, itu rata-rata shock. Apalagi udah stadium 3, ya pastilah shock. Tapi ternyata yang membuat pasien-pasien kanker itu bertahan bagus, itu karena hatinya mau menerima, ditampi. Kaget, tapi ditampi. Recovery-nya itu, jadi imunitas dia lebih bagus. Nah, jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, terima saja, ya. Nah, coba kita lihat ayatnya yang begitu indah. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Nah, hasbunallah. Bapak Ibu, kata-kata hasbunallah itu harus benar-benar kita tanamkan dalam bagi saya mah cukuplah Allah. Saya mah terima apa yang saya alami sekarang ini. Gitu. Nah, itu yang pertama, terima dengan ridho. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, ya, coba husnuzan. Terima husnuzan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai padahal itu baik bagimu. Tadi Pak Gubernur sudah memberikan ulasan yang begitu indah. Setiap zaman itu ada pandemi-pandemi dan setiap pandemi sebenarnya melahirkan, walaupun tidak mengenakan, melahirkan kebaikan-kebaikan. Contoh, sekarang kita masuk ke dunia digital, sudah bukan pilihan lagi, tapi keharusan. Kita mengajar secara digital, kita belanja secara digital, kita ngaji secara digital. Dari mulai Maret sampai sekarang, ya saya ceramah itu paling 1-2 kali. Langsung itu juga karena saudara dekat, ya, ada khutbah nikah. Di luar itu semuanya pakai Zoom, ya, pakai Google Meet, seluruh software kita pakai, gitu, ya. Ibu, saya kalau diundang langsung kayaknya nggak mau saya, tapi karena pakai Zoom, ya, karena ini kan hari keluarga, Sabtu Minggu mas saya teraka mana, gitu. Ibu Lela WA ke saya, sahur Ibu Gubernur duka leres tuh kan sahur Ibu Gubernur. Tapi leres ya, boleh lah ya. Ya gitu. Ya insya Allah saya bilang. Nah kalau offline mah langsung saya kudu ke Pakuan hari Minggu ya, wengi alim.
software, cari Ustadz Sanes. Tapi karena pakai gini, ya sudah, ya kan? Hayu. Kenapa? Bikin kita gampang kok, ya, lebih mudah. Nah gitu. Meeting sekarang mah dengan cara begini, teman kita di mana, ya udah gampang, ya kan gitu. Sekarang mau mempresentasikan apa yang harus dibahas di meeting, udah gampang kayak begini. Cepat, ya kan gitu. Udah gitu pengajian kayak begini, Bu Lela, Ibu Atalia, tidak perlu ada konsumsi. Tidak perlu sewa kursi, ya, tidak perlu pasang tenda, ya kan gitu. Silahkan dinikmati konsumsinya masing-masing. Silahkan, ya kan gitu. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, apa ini? Ini yang boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi lihat sisi positif dari apa yang kamu tidak suka. Itu yang Pak Gubernur tadi katakan, ya kan? Kelihatan nih sekarang. Oh iya, ekonomi ini yang kuat itu. Ini yang kuat itu. Ini yang harus diperkuat. Dan memang betul, setiap pandemi itu selalu melahirkan peradaban baru gitu. Nah, termasuk percayalah pandemi Covid ini akan melahirkan cara hidup baru, bahkan peradaban baru. Gitu. Ya. Yang ketiga, ikhtiar. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terus ikhtiar. Bila kamu selesai mengerjakan satu urusan, tetaplah bekerja keras. Coba kalau kita baca ayatnya, biasanya orang suka nerjemahnya sederhana. Kalau kamu selesai satu pekerjaan, kerjakan pekerjaan berikutnya. Bukan gitu terjemahnya. Fansab itu tetap bekerja keras. Bekerja keras. Bukan bekerja asal-asalan. Bekerja keras untuk urusan berikutnya. Berarti ikhtiar itu kudu terencana. Bukan action semata. Tapi untuk urusan berikutnya. Nah, itu kalimat itu penting. Dan ketika kita berikhtiar, bingkai dengan kekuatan doa. Wa ila rabbika farghab. Jadi saudara-saudaraku tercinta, ayat ini sangat sederhana, dua kalimat, maaf. Dan itu sering kita baca, tapi di dalamnya mengandung makna yang dalam. Bekerja keras, terencana, bingkai dengan doa. Jadi bekerja itu, ikhtiar itu bukan sekedar ikhtiar. Kita ini kalau ikhtiar bukan hanya ikhtiar, jangan. Ikhtiar itu harus terencana. Dan ikhtiar itu kudu dengan kerja keras, gitu. Karena ada kata-kata ya fa idza faragta fansab. Kalau kamu selesai satu pekerjaan, fansab. Kerjakan yang berikutnya dengan sungguh-sungguh dan terencana. Jadi kan aya nu kerja teh sporadis gitu ya. Rencana pokoknya mah gawe gitu. Nggak bisa. Coba rencanakan yang bagus. Gitu. Udah begitu apa? Bingkai dengan kekuatan doa. Jadi orang beriman itu kerjanya dia gantungkan cita-cita setinggi mungkin, dia tapaki cita-cita itu dengan kerja keras, dengan terencana, dan bingkai cita-cita itu dengan kekuatan doa. Itu kalau ada kata ikhtiar, maka di dalamnya ada cita-cita yang agung, ada ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar itu dibangun atas rencana yang bagus, dan dibingkai dengan kekuatan doa. Wih, keren banget. Kebayang nggak sih? Di sini banyak para pimpinan yang hadir. Kita jangan hanya sekedar bicara apa rencana yang bagus, tapi mulai dari cita-cita terindah. Jabar, juara, itu cita-cita mulia. Jadi juara dalam imannya, juara dalam takwanya, juara dalam ekonominya, juara dalam kesejahteraannya, juara dalam jadi nah itu kan cita-cita agung. Cita-cita agung saja nggak cukup. Terus actionnya bagaimana? Rencananya bagaimana? Dan dari itu semua bingkai dengan kekuatan doa. Jangan lupa kekuatan doa. Gitu. Karena kalau Allah sudah nolong teman-teman sekalian, maka kun fayakun. Yang kata kita tidak mungkin, bagi Allah mah mungkin. Gitu. Itu ikhtiar ya. Nah, next. Pupuk hati dengan nasihat. Kenapa Pak Aam harus dipupuk? Dengar ya. Orang itu kalau lagi diuji ada masa ngedrop.
ada masa lelah, ada masa capek. Aduh ya Allah, yang ngadepin istri kayak begini ya Allah. Nah, ada saat ngedrop. Ya Allah, ini anak tuh ini susah banget diajak pada kebaikan. Kata Pak Gubernur tadi, kadang mengambil keputusan yang terbaik. Tentu beliau sudah memikirkannya, sudah berdoa, sudah berdiskusi dengan timnya. Anger we sok aya nu nyalahkeun. Tapi ya pupuk hati dengan nasihat, kuatkan dengan nasihat. Namanya manusia itu butuh penguat gitu. Manusia butuh penguat. Bapak-bapak, kalau istri kita lagi ngeluh, ayah tuh mama teh capek gerak, eta pagi-pagi mama teh kudu beberes, terus udah gitu teh kudu nemenin si AA jeung si teteh ta nge-zoom, ujaba ieu teh can beres. Bapak dengerin, cukup peluk saja, ya, peluk saja, katakan, papa ngerti betapa mama itu capek, insya Allah jadi keberkahan. Da istri mah ku kitu ge cicing atuh. Ari anda mah kalah kaki, emang ayah teh capek? Ayo oke di kantor sama capek. Ya geus atulah nih, heset ya, udah gitu. Peluk saja. Dalam di drama Korea juga kan begitu. Sok, ya kan gitu. Di drama Korea kan. Peluk cicing, udah selesai gitu. Oh ya, ibu bapak mah nggak pernah nonton itu ya, nggak bagus lah, jangan nonton. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang ingin saya katakan di sini adalah kita tuh kudu sering mendengar. Manusia tuh makhluk yang perlu dikuatkan. Fadzakir inna fa'anti dzikra. Tadi ayatnya apa? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya. Betul itu? Ya. Orang yang mendengarkan perkataan, jadi sering mendengarkan perkataan yang baik-baik, mengikuti yang paling baik. Jadi tugas kita pupuk hati dengan nasihat, ikuti gitu. Ikuti kata-kata, coba ayat ini, lihat ayatnya nih. Apa? Mengikuti apa yang, kata-kata mengikuti yang terbaik. Jadi ini juga isyarat ya, ada saat omongan itu tidak baik. Maka yang kita ikuti yang baik-baiknya saja. Itu yang keempat. Yang kelima, jaga amanah. Ini saya lagi cerita menata hati, membangun iman, imun, dan ukhuwah kebangsaan. Nah, poin-poinnya. Jaga amanah. Saya dan Bapak Ibu itu punya amanah. Ada amanah private. Saya amanah private-nya sebagai ayah, sebagai suami, ya, gitu. Ada juga amanah yang bersifat formal. Bapak ketika jadi pejabat kan disumpah, ya, itu amanah. Di sini ada ASN, banyak ASN kayaknya. Ingat nggak? Itu SK pegawai negeri itu amanah. Di sini ada dosen, amanah. Sebagai dosen. Ada guru, amanah. Ada ibu, amanah. Jadi kita kudu sadar akan amanah. Itu sebabnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanah. Coba ingat-ingat apa yang jadi amanah kita. Lihat nih gambar ini, lagi merenung. Amanah saya apa ya? So, catat amanah saya apa? Apakah saya sudah menjalankan amanah? Apakah saya sudah menjadi ayah yang amanah? Apakah saya sudah menjadi ibu yang amanah? Apakah saya sudah menjadi istri yang amanah, suami yang amanah, dosen yang amanah, guru yang amanah, karyawan yang amanah, murid yang amanah, atau apa? Coba jaga amanah. Kalau kita ingin supaya imunitas kita, iman kita, ukhuwah kita terjaga, jaga amanah. Karena begitu ada yang khianat, nah nanti ada yang terzolimi. Ya. Kan kalau dosen khianat, ada yang terdolimi, yaitu mahasiswa. Kalau mahasiswa khianat, ada yang terdolimi, yaitu orang tuanya dan dosennya. Gitu. Coba. Ya nggak? Begitu satu khianat, akan ada dampak-dampak yang lainnya. Jaga amanah. Yang kelima, yang keenam, adaptif dengan perubahan.
Saudara-saudaraku tercinta, manusia itu hidup dalam sebuah perubahan. Perubahan itu ada yang terasa dan ada yang tidak terasa. Coba ibu-ibu cek lemari baju ibu, sekarang masih S atau sudah XL. Berarti ada perubahan. Nah, waktu belum menikah S, ya. Setelah punya anak 1 L, setelah anak 3 XL, setelah jadi kakek, setelah jadi nenek XXL. Nah, berarti ada perubahan. Coba cek ya. Jadi mengecek body kita, lihat ukuran pakaian kita. Nah, gitu. Sebaiknya kalau ingin sehat ya dari dari S jangan ke XL ya, ke M lah. Cukup. Di M-nya cukup. MT mejehna. Jadi MT apa Bu? Mejehna. Jadi kalau bisa baju TMW gitu, tong XL apalagi XXL gitu. Sok, di dia aya Pak Dokter, ada Bu Dokter taros ya. Mulailah kesehatan itu dengan melihat berat badan. Dari Dokter Gizi mah gitu Pak Am, kalau bicara sehat mulailah dari berat badan gitu. Karena dari berat badan yang lebih itulah akan muncul diabetes lah, dokter Bu Dokter wilayahnya. Tapi memang benar dalam agama itu tidak berlebih-lebihan ya, termasuk berat badan saudara-saudara sekalian, ya kan? Bu teu kudu bararaeud atuh biasa we nih langsung di off-keun video. Nah biasa we nih bararaeud gitu. Ieu mah keur ngobrol dari hati ke hati. Ya tapi naon hubunganana eta jeung urusan nomor baju cenah. Iya, ya teh ilustrasi ya kan, ilustrasi bahwa hidup itu selalu ada perubahan. Nah, perubahan itu dua, ada perubahan ke arah lebih baik, ada perubahan ke arah lebih buruk. Nah, kita harus hadir dalam perubahan itu, adaptif dengan perubahan. Gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi kecuali kita yang berubah.